Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu arcane yang mungkin kalian sudah sering dengar namanya ataupun sudah lihat performanya di beberapa video gameplay maupun di video last core ya. Oke, seperti yang sudah kalian lihat, arcane berwarna hijau. Dia adalah Vator Blue, dia adalah magic, tentu saja karena dia arcane, dia ya seperti mami yang berpakaian seperti baju tidur gak sih itu guys, lalu memegang sebuah wen atau tongkat kecil ya. Katanya itu tongkat juga cerutu bukan sih guys? Coba di kolom komentar kasih tahu gue ya guys ya. Oke, apakah dia benar seorang sinner atau seorang sinner yang benar-benar terkuat ya di deretan magic. Oke, tanpa lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Kita mulai dari trade-nya dulu ya. Jadi setiap 1% attack speed dia akan mendapat 0,3 skill damage bonus ya. Jadi dia ini benar-benar membutuhkan attack speed ya. Perlu diingat lagi ya, dia perlu attack speed sehingga dia bisa menaikkan skill damage-nya. Lanjut, normal attack-nya. Dia akan menyerang dengan wen atau tongkat kecilnya itu ya. Sebesar 170% magic damage kalau level 9. Dan normal attack-nya ini dihitung sebagai skill damage ya. Jadi normal attack-nya itu dihitung atau juga masuk ke dalam skill damage. Seperti ini penampilan serangan normal attack-nya ya. Jebret, jebret, jebret. Sekali lagi gue ingatkan, dia ini sangat-sangat membutuhkan attack speed. Dan juga damage dia itu melingkupi yang namanya skill damage. Oke? Lanjut. Ultimate-nya, ini wajib level 10 ya, gue saranin. Jadi Vator Blue ini menembakkan sebuah bola magical ya, bola sihir. Jangkauannya 4 kolom ke depan dan hanya satu baris saja ya, satu baris. Dan bisa bertahan selama 3 detik. Jadi dia tuh selama 3 detik akan dur. Dia akan menembak kan damage sebesar 204% setiap kali ya. Dan pada pertama kali dia dikeluarkan atau diluncurkan bom nanti ini yang akan kalian lihat, dia akan langsung mengcore break ya. Dan ultimate-nya sendiri bisa di charge atau bisa disimpan sebanyak 2 kali ya. Ini penampilannya. Oke, gue kelupaan. Jadi ultimate-nya ini pun juga membutuhkan attack speed. Jadi semakin tinggi attack speed dia, semakin banyak bola itu bisa ditembakkan ya. Seperti ini, lihat bolanya jegret, lagi jegret. Sebenarnya bolanya si Vator ini, bola sihirnya ini yang dia panggil ini bisa muncul 4, tapi 4 itu kurang efektif, 3 yang efektif. Karena kalau nggak salah dia cepat hilang gitu loh maksudnya. Dan ultimate-nya ini sekali lagi gue ingatkan, dia ini sangat-sangat bergantung pada attack speed supaya dalam 3 detik tersebut dia bisa mengeluarkan banyak serangan ya. Oke, lanjut. Pasif satunya level 10. Aduh, belibet lidah. Jadi ketika Vator normal attack-nya mengenai musuh, dia akan mendapat stack decay ya. Nah, stack-nya ini akan meningkatkan attack speed dia sebesar 3% ya. Dan bisa di stack 10 kali. Jadi dia itu kalau kalian berhasil menyerang musuh sebanyak 10 kali, dia akan mendapat attack speed sebesar 30% ya. Dan ketika normal attack-nya berhenti, dia akan kehilangan stack tersebut setiap 3 detik ya. Jadi pastikan si Vator ini tetap menyerang dengan normal attack-nya ya, supaya attack speed-nya 30% ini bisa terjaga ya. Jadi kalau kita kalikan 30% attack speed dikali 0,3, dia sudah bisa mendapatkan 9% skill damage ya. Lumayan. Ini tampilan dari
logo dari skillnya ya, kalau lihat dari in-game. Nah, jadi pastikan kalau kalian bossing itu harus stacknya full ya. Jadi kalau pakai ultimate itu kan ada animasi singkat ya. Nah, itu kadang-kadang kalian lupa spam-spam terus tuh ultimate-nya. Sampai lupa kalau si Vator itu harus mengkonsistenkan menyerang dengan normal attack-nya supaya attack speed-nya tidak hilang stack-nya ya guys. Nah, tuh gue udah ingetin, jangan spam ultimate-nya terlalu cepat ya, atau terlalu sering karena dia membutuhkan stack dari decay yang berasal dari normal attack-nya. Oke, lanjut. Pasif 2-nya harus level 10 ya. Jadi ketika pasif 1 yang tadi decay itu sudah mencapai stack maksimum yaitu 10, musuh akan menerima 20% skill damage selama 5 detik ketika diserang atau terserang oleh Vator. Jadi kalau stacknya si decay yang attack speed tadi sudah terpenuhi, musuh juga akan terkena imbasnya menerima 20% skill damage. Nah itu dia guys tadi. Jadi jangan sampai stacknya si Vator Blue tuh hilang. Hilang satu aja, pasif 2-nya ini tidak akan aktif karena harus maksimum ya. Sekali lagi, harus maksimum, dia harus attack terus dengan normal attack-nya ya. Next. Eksklusif Crime Band-nya wajib level 3. Jadi ultimate-nya memiliki 40% kemungkinan untuk kalikan 2 damage ultimate-nya tersebut guys ya. Nah, bisa kalian lihat jadi damage-nya itu dia kalikan. Dari yang tadinya 1000 terus tiba-tiba jadi 3100 demikian ya guys ya. Damage-nya di sini nggak konstan karena gua punya Shackle ya. Jadi lihat udah gua tunjukin angkanya pertama 1500 dan tiba-tiba menjadi 3500, naik lagi jadi 3600 karena pasif satunya ya. Ada juga pengaruh dari attack speed yang tadi mengenai decay yang tadi ya. Dan juga ada pengaruh dari ECB-nya sendiri yang menaikkan damage-nya menjadi 2 kali walaupun chance-nya hanya 40 ya. Tapi tetap saja OP guys, mengkali 2 kan damage ultimate tuh sangat-sangat OP ya. Lanjut. Untuk Shackle sendiri, Shackle satunya jadi ultimate-nya akan bertahan 1 detik lebih panjang. Tadi kan 3 detik. Nah, sekarang menjadi 4. Lalu meningkatkan 3% damage dari ultimate saat penggunaan pertamanya ya. Ya. Shackle 3-nya 15% 15% itu 75%. Jadi 75% skill damage-nya si Vator akan diimplementasikan atau akan diberikan juga kepada Sinner Arcane ya. Jadi Sinner Arcane ini bisa dibuff oleh si Vator. Sayang sekali ya sebenarnya. Dia hanya bisa ngebuff Sinner Arcane doang. Tapi nggak apa-apa. Nanti di next banner yaitu limited, gue tidak akan spoilerin di sini, nanti kan akan gue bahas ya beberapa slide berikutnya. Jadi dia akan sangat-sangat berguna untuk Sinner tersebut ya. Lanjut, Shackle 4-nya ini adalah titik puncak dari Shackle-nya si Vator yang membuat dia sangat OP. Jadi Shackle satunya tadi kan hanya menambah 3% damage. Nah, si Vator ini meningkatkan damage maksimumnya menjadi 150%. Wow, 50%, 50 kali lipat damage-nya. Dan efek ini tidak berlaku dalam 1 kali pakai doang ya. Oke. Cukup OP ya. Kalau kalian dengar 50 kali lipat Shackle 4-nya. Jadi nanti kalau rerun kalian wajib dapetin ya Shackle. Ya satu udah bagus. Tapi kalau kalian mau jadiin dia magic DPS ya Shackle 4-in aja. Oh ya, gue lupa juga jelasin kalau cost energinya ultimate-nya si Vator ini cukup minim ya, cukup kecil, sekitar 18 atau 20 ya, gue lupa ya, sekitar segitulah ya, kecil banget cost energinya. Oke. Next, Crime Brand yang cocok untuk Vator yaitu adalah ini, pasti kalian tahu lah, Melodious Bell Tower. Ini ngeboost 50% damage selama 30 detik. Pastikan kalian bisa menyelesaikan
dalam waktu 30 detik untuk bisa mendapatkan boost 50% tersebut ya guys. Lanjut lagi ada Embrace of the Dead. Ini sudah keren brand yang sering kalian dengar atau pakai pasti. Memberikan 40% damage kepada musuh yang sedang broken state atau yang sedang turu saat core pecah ya. Jadi bisa gunakan ini kalau kalian tidak punya bell tower atau kalau kalian mau menghadapi boss fight seperti Tide of Ashes Guild event yang beberapa hari sudah dimulai dan sebentar lagi akan berakhir ya pada minggu ini. Lalu ada ini Illusory Moon plus Koridor Echo, anjir belibet. Jadi Fator ini akan mendapat 30% skill damage. Walaupun di Illusory Moon ini ada penalti yaitu 30% atau 25% normal attack-nya dikurangi. Tapi karena normal attack-nya si Fator ini masuk juga ke dalam kategori skill damage, jadi penalti dari Illusory Moon ini tidak akan berdampak pada Fator Blue ya. Jadi sangat cocok. Nah tuh gue jelasin, cause her normal attack counts as skill damage. Jadi normal attack-nya Fator Blue tidak akan terkena penalti dari crime band-nya si Illusory Moon. Lalu kenapa kita pakai koridor? Karena dia akan mendapat attack speed. Nah kalau dapat attack speed, dia juga mendapat skill damage dari trait-nya ya. Sebesar 0,3%. Kalau 1%, berarti kalau 10% ya sekitar 3% lah. 3% skill damage lumayan. Lanjut. Masih crime brand ya. Nah ini ada crime brand yang nanti mungkin kita akan dapatkan saat SO-nya LL muncul. Nah ini Into the Light plus Koridor. Into the Light itu akan mendapatkan 18% attack speed dan 18 magic damage ketika crit. Tapi harus crit ya guys ya. Perlu diingat dia akan mendapatkan 18 attack speed, 18 magic damage kalau crit dan akan berakhir selama 3 detik. Jadi kalau dia 3 detik kemudian tidak crit, ya dia nggak dapat 18% tersebut. Ya, jadi pastikan siapa namanya? Fator ini di pair atau dipasangkan dengan Jelena atau Yugu ya. Yugu nanti akan gue bahas di video ini, cuman singkat aja. Next. Untuk yang pemula bisa pakai Syndicate Glory ya. Karena efeknya adalah memberikan 15% magic damage, tetapi si Fatornya sendiri akan terkena 25% damage dari musuh, lebih besar ya. Tapi kan karena si Fator Blue ini main jarak jauh, pasti dia tidak akan terkena damage kecuali musuh-musuh yang AOE ya, yang jangkauannya gede ya, kemungkinan besar si Fator bisa kena hit dan akan berbahaya. Tapi bagi kalian para pemula bolehlah bawa dia dan pakaiin Syndicate Glory, ini sangat membantu loh, 15% magic damage. Lalu kan bisa pakai Inversion dan Tuning Zero. Anjir, jadi Zero nggak tuh? Tuning Zero. Jadi Fator Blue ini akan mendapat banyak energi yang bisa akan membantukan dia terus-terusan ultimate ya. Dan next, teman terbaik atau sinar terbaik yang cocok sama dia. Pertama sudah pasti LL ya. Jadi LL ini kan ngebuff skill damage dan sesuai dengan trait-nya dia itu berkutat pada efek skill damage. Dan 30% itu sangat besar loh guys, jangan salah. Lalu si LL juga akan memberikan energi kepada Fator supaya si Fator ini bisa ulti terus menerus. Mengingat kalau Fator itu cost energinya saat ulti sangat minim. Jadi dia bisa ulti dengan leluasa dan kan bisa membantai musuh-musuh yang ada di field, bahkan boss dengan sangat mudah ya. Lalu Jelena sendiri yang saat ini sudah keluar. Jelena ini adalah crit buffer. Dia akan ngebuff 10% crit lalu memberikan 40% crit damage plus 40% crit damage-nya Jelena itu sendiri. Dan pasifnya juga memberikan 25% attack dari attack-nya si Jelena dan juga 30% damage boost itu kalau nggak salah dari pasif 2-nya kalau nggak salah ya guys ya. Jadi Jelena ini cocok sekali untuk si Fator ya, untuk bisa memperbesar lagi damage-nya kalau dia berhasil crit, dan crit damage-nya si Jelena ini akan berfungsi dengan baik kepada Fator supaya damage-nya lebih wow, fantastis ya.
Dan ada Cassia. Cassia juga sendiri bisa ngebuff 35% attack speed yang sangat baik untuk Vator. Jadi semakin besar attack speednya, semakin gede skill damage si Vator dapatkan ya. Dan slide berikutnya ini adalah kisi-kisi tim yang akan terbentuk, yang akan dibentuk oleh Ice Knock, membuat Vator ini makin gacor guys. Lihat ya. Yang pertama yaitu adalah Ying Ying. Jadi Ying Ying ini adalah sub DPS Arcane. Dia tipe Arcane guys. Mengingat cycle 3-nya Vator ini ngeboost Arcane, Ying Ying sangat cocok. Jadi si Ying Ying ini membuat Arcane ini bisa crit dari ultimate-nya. Jadi ultimate-nya si Vator ini nanti bisa crit. Walaupun crit-nya kecil ya, dan buff dari si Jelena sendiri hanya 10%, tapi dia memungkinkan ultimate-nya bisa lebih sering crit si Vatornya. Dan ultimate-nya si Ying Ying ini ya, gue lagi bahas Ying Ying ini, areanya 3x3 dan akan diperlebar dari cycle satunya. Jadi Ying Ying ini ultimate-nya itu bakal stay di field ya. Ying, her ult will stay there permanently until ult again. Jadi si Ying Ying ini kenapa jadi sub DPS? Karena dia bisa menaruh ultimate-nya secara permanen di field berbentuk kotak gitu. Itu kalau cycle 0. Kalau cycle 1 dia lebih luas lagi berbentuk diamond ya. Jadi fungsinya sekali lagi gue ingatkan, dia bisa bantu si Vator crit dan bisa menjadi sub DPS-nya di tim yang akan datang nanti ya. Lalu ada Yugu. Yugu sendiri adalah tank yang memiliki kemampuan untuk ngebuff crit seperti Jelena. Dia bisa ngebuff 25% crit dan 18% skill damage. Wow. 25% crit itu sangat tinggi loh. Si Owo aja 30%. Well. Berapa banyak crit yang bisa didapatkan kalau kita pair dengan Owo, Yugu, dan Jelena? Sudah 65% dan ya luar biasa kan, 65% itu udah tinggi sebenarnya. Dan dia juga akan ngebuff 18 skill damage. Kalau si LL 30 tambah 18 dapat 48% skill damage. Makin gila damage-nya cuy. Dan dia juga, si Yugu ini memberikan shield dengan kemampuan magic resistant. Jadi dia, si Yugu ini selain memberikan buff crit dan skill damage yang luar biasa itu, dia juga akan memberikan tim kita shield dengan anti magic guys. Luar biasa nggak? Jadi nanti ke depan ya, Ying Ying dan Yugu ini beserta Jelena akan mengebus besar-besaran si Vator ini supaya si Vator ini makin gacor damage ya guys. Oke, sekarang kita memasuki segmen gameplaynya Vator ya. Di sini gua akan bermain di stage EX3-3 dengan condition 25, lihat di atas. Lalu di sini gua sudah menyiapkan tim-timnya, member-member yang akan gue pakai di stage ini. Yang pertama dari katalisnya dulu deh. Di sini kita banyak sekali katalis dan memang Vator itu cukup OP. Butuh sekali buffer ya supaya memaksimalkan damage burst-nya. Ada Eve di sini. Sebenarnya Eve di sini bisa sebagai tank, tapi gue bawa Owo juga sekalian untuk meningkatkan critical-nya. Dan Eve sendiri gue pakai untuk tank ya, itu alasan pertama. Lalu untuk ini, summon-nya yang Knife Terror ini, dia akan mensummon kotak mainan, scare box, di mana di dalam jangkauan areanya jika ada musuh tersebut akan mendapat damage lebih besar 2% dari sejumlah HP yang dia miliki ya. Jadi misalnya si Eve punya HP 4700, berarti si box ini 2700 itu 4700 berarti bagi 600 berapa tuh ya? 48 bagi 6 itu 8 kayak 2, 16% ya, 16%-an lah ya. Jadi si Zoya ini nanti akan mendapat 16% damage lebih sakit dari si Vator nanti. Lalu ini adalah core dari Vator, kan harus wajib punya LL. LL ini dapat mensuplai energi yang sangat-sangat membantu, dan lalu dia dapat memberikan 30% skill damage ke level 10. Jadi wajib kan punya si LL jika ingin memaksimalkan damage-nya si Vator. Lalu Jelena sendiri ini sudah gue jelaskan tadi akan memberikan 10% crit, lalu
40% crit damage dan 40% crit damage dari si Jelena itu sendiri. Lalu pasif 2-nya ada attack, dia akan memberikan attack sebesar 23, kalau level 10 25. Dan pasif 2-nya itu akan memberikan damage boost sebesar 3% yang bisa di stack 10 kali alias 30% damage boost ya. Itu luar biasa. Dan Crane Brand sendiri dia akan mengkalikan 1,6 dari ultimate-nya ini ya. Crit damage-nya. Jadi crit damage-nya makin sakit. Lalu gue di sini membawa Cassia. Cassia sendiri akan nge-boost attack speed. Seperti yang kalian ketahui, si Vator sendiri membutuhkan attack speed untuk mendapatkan 0,3% skill damage. Lihat dari kanan bawah. Dia membutuhkan 1% attack speed yang akan dia convert atau dia ubah menjadi 0,3% skill damage bonus ya. Dan sekali lagi alasan gue membawa Owa hanya untuk meningkatkan critical-nya aja. Sebenarnya kan bisa bawa Core Breaker ya. Core Breaker yang gue saranin adalah Zero. Karena Zero ini sangat leluasa dalam meng-core break ya. Bisa 3-6. Lalu yang gue saranin lagi adalah si ini, siapa namanya? Si Raven. Raven juga sebagai Core Breaker juga oke. Dan juga sebagai debuffer ya. Yang dapat memberikan damage taken juga sama seperti si Eve sebesar 12% kalau level 10 yang bisa di stack 2 kali yaitu 24%, lebih tinggi daripada Eve. Cuman Eve bisa 2 role yaitu sebagai mensummon beruang tanker dan Scarebox sebagai debuffer yang tadi gue bilang. Oke, di sini gue tidak akan memakai si Raven kali ini. Gue hanya ingin meningkatkan critical yaitu Owo. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita gaskan saja. Pause dulu, lalu ubah kecepatannya menjadi 0,5 ya. Lihat, ini adalah fitur baru yang Ice Snow berikan. Di sebelah kali 1 ada gambar seperti timer atau jam waker ya namanya ya. Itu dapat memperlambat gameplay kalian sebesar 0,5. Oke, di sini yang akan gue lakukan adalah mensummon tank, memindahkan Owo, memberikan ECB-nya, memberikan ECB kepada Vator untuk meningkatkan kalau nggak salah attack atau damage bonus besar 10% ya. Dan kita buff si Vator. Kita kasih empower. Kita kasih lagi empower ke sini, empower ke sini juga. Oke. Sudah mulai. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita pertama enhance attack speed-nya. Kita kasih efek pasif satunya si Jelena kepada si Vator. Kita ultimate. Kita kasih energi lagi, ultimate, dan aktifkan ECB-nya Jelena. Lalu kasih ultimate lagi. Lihat, damage-nya berapa? Tuh. 14.000, 15.000, 15.000, 15.000. 16.000, naik lagi 16.124, 16.727 dan modar. Sangat cepat guys, tidak bisa dipungkiri lagi kalau semua katalis ngebuff si Vator, bos otomatis hilang guys dari peradaban. Oke, itu aja gameplay singkatnya.